Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahra Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjiku ilaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sairil ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa bi ihsani ila yaumil din, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan kudrat dan iradat sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan puasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, serta bulan yang penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari awal sampai akhir puasa ini kita bisa menuntaskan, bisa melaksanakan semua puasa itu dengan ibadah-ibadah yang lain, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in yang mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita selaku umat yang patuh dan taat dalam menjalankan acaranya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kita semua bisa sama-sama melihat atau hadir dalam kesempatan ini, yaitu untuk sama-sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa, bahkan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan kita gunakan bulan ini merupakan bulan pendidikan, bulan kesabaran, dan bulan betul-betul dimanfaatkan oleh kita semua, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan iman kita dan imun kita, supaya kita terhindar, supaya kita dapat sama-sama menjaga kondisi kita sehat, terhindar dari COVID-19. Dan mudah-mudahan kita berharap, mudah-mudahan COVID-19 ini cepat-cepat berlalu dan cepat-cepat bisa hilang semuanya, sehingga kita bisa lagi melaksanakan aktivitas sehari-hari, bahkan siswa-siswi bisa melaksanakan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, sehingga kita kembali kepada aktivitas normal seperti biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk berpuasa, diniatkan innama amal dunia, niat kita untuk senantiasa berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang lampau. Allah akan mengampuni semua kesalahan dosa kita dengan catatan iman dan wahtisaban, karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh tidak menggunakan kalimat ya ayyuhannas, tapi Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dalam bahasa Syatri itu adalah ya munada, memanggil. Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apa intinya dari kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam hadis lain Rasul mengatakan, man qoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Bahkan man qoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat, yaitu koma berdiri sholat tarawih sebulan penuh karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang di masa lampau dengan catatan karena Allah kita melakukan puasa, karena Allah kita beribadah melaksanakan sholat tarawih di masjid masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan, apa kerjakan mendapatkan hasilnya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam hadis lain pun Rasulullah SAW mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isuimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ada dua kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan puasa. Yang pertama ialah orang yang berbahagia ketika dia berbuka puasa. Dari ketika kita sudah melaksanakan sahur sehingga kita menuju maghrib berbuka, maka akan mendapatkan satu kebahagiaan, yaitu ketika kita berpuasa. Yang terpikir dalam pikiran kita sebelum kita berpuasa, mungkin jam 9, jam 10, jam 12 ada duhur sampai ada asar, kita berharap ingin cepat-cepat berbuka. Apalagi anak-anak sekarang siswa-siswi menyiapkan entah itu cendolnya, es campur, es kelapa dan lain sebagainya. Ketika berbuka, apa yang kita harapkan, apa yang kita rasakan, sudah minum saja udah kenyang. Itulah luar biasa kebahagiaan yang didapat oleh yang berpuasa. Makanya ketika kita berpuasa, bukan tidak boleh, semestinya kita berbuka dengan hal yang wajar saja, minum atau memakan kurma untuk membatali. Jangan sampai ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, ketika kita berbuka, semua kita masukkan, cendol masuk, es campur masuk, kolak candil masuk, mie masuk, bala-bala masuk, sehingga ketika nanti melaksanakan sholat tarawih orang lain segar, kita udah loyo. Allah Akbar, karena kita kebanyakan atau kekenyangan makan yang telah ketika tadi kita semua masuk. Bukan tidak boleh, tapi kita harus menyesuaikan. Ketika kita berbuka, sewajarnya kita minum air putih atau air hangat, itu buka dengan kurma
Setelah itu kita dengan buka dengan yang manis-manis, itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai ketika berbuka semua kita masuk dalam tubuh kita sehingga bukan menjadikan sehat, menjadikan penyakit dari kita sendiri. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk menjaga kesehatan kita, apalagi dalam situasi sekarang masih kondisi corona COVID-19. Kita jaga imun kita supaya kuat, iman kita supaya kuat, sehingga kita terhindar dari COVID-19, sehingga kita dapat beribadah dengan baik dan benar, dan kita diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1-30 hari kita berpuasa, tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, sehingga kita lancar berpuasa dan mengharapkan semua yang kita inginkan, intinya mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kebahagiaan orang yang berbuka puasa adalah ketika kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih orang yang tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala maha, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita luar biasa. Ketika kita seorang hambanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang semua orang rindukan, itu yang semua orang diinginkan, ingin bertemu dengan Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha segala maha. Apalagi kita di alam dunia bertemu dengan seorang pejabat, merasa bangga dengan Pak Bupati, dengan Pak Camat, dengan Pak Gubernur, dengan bahkan dengan Presiden kita bangga. Apalagi ini dengan Allah yang punya segala-galanya, yang punya apa yang tidak dimiliki oleh semua makhluknya. Allah akan berjumpa dengan orang-orang yang merindukannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang betul-betul ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, al-jannatu mustaqutun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Surga merindukan dikupayan, bahasa Sunda nama hayu gitu, langkah surga dirindukan oleh surga. Apa itu? 4 golongan itu adalah yang pertama, dalil Quran. Orang yang senantiasa selalu membaca Al-Quran setiap saat, baik di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, bahkan subuh pun dia melakukan membaca Al-Quran. Walaupun baca Qurannya seayat 2 ayat, tapi dia istiqomah betul-betul setiap saat melakukan baca Quran itu, maka Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu membaca firman-Nya. Bahkan surga sangat merindukan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua apa? 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang senantiasa selalu menjaga lisannya dari perkataan yang kotor, dari perkataan yang buruk, dari perkataan yang tidak bermanfaat. Luar biasa. Orang itu berapa celaka dengan lisannya. Kalau lisannya tidak bisa dijaga dari omongan-omongan yang tidak bermanfaat, maka akan sangat merugikan diri kita sendiri. Pantas kalau surga merindukan kepada orang 4 golongan, salah satunya adalah kedua adalah orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan yang tidak bermanfaat, apalagi menyakiti perasaan orang lain, bahkan membenci, dendam, bahkan memfitnah orang lain. Aduh, sangat luar biasa ruginya. Kelak di akhirat, orang yang suka membicarakan, membicarakan orang lain, bahkan memfitnah orang lain akan sangat celaka bagiannya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan siswa-siswi satu bisa menjalankan yang dirindukan surga, yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua adalah yang dirindukan surga adalah selalu menjaga mulutnya atau lisannya dari perkataan-perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, surga merindukan kepada golongan yang ketiga, yaitu wamut imil ji'an, orang yang selalu memberikan makan kepada orang yang sangat membutuhkan. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama rezeki yang kita miliki, rezeki yang kita dapati dalam diri kita ada sebagian rezeki orang lain, maka mari kita berbagi kepekaan sosial kita. Barang siapa yang berbagi,
mendapatkan atau memberikan sebagai rezekinya kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Apalagi kita berbagi rezeki kepada orang-orang yang sangat membutuhkan dengan ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantas surga merindukan kepada orang yang senantiasa selalu berbagi, memberikan rezeki yang dia punya, menafkahkan sebagian rezekinya untuk diberikan kepada orang-orang yang sangat dibutuhkan. Yang terakhir, yang keempat, surga akan merindukan kepada orang wasoimina fi syahrul Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Artinya tadi di awal sudah saya sampaikan, yaitu karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia puasa lahir, dia puasa batin, dia bisa menjaga dari pandangannya, bisa menjaga dari pembicaranya, bisa menjaga dari pendengarannya, bisa menjaga dari kaki dan tangan seluruh tubuhnya supaya tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dia bisa terjaga perbuatan itu kepada perbuatan dosa atau bermaksiat. Maka sangat sekali surga merindukan kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita semua siswa-siswi, kita semua yang mungkin melihat tayangan ini akan mendapatkan semua termasuk dalam golongan 4 yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini khususnya untuk Bapak sendiri, umumnya untuk para siswa-siswi yang mendengar atau melihat tayangan ini, mudah-mudahan semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila atau akan menghadapi ujian yang diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua siswa-siswi dijadikan anak yang soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cita-citanya, keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahnya dari kebodohan dan kekurangan Bapak sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.